Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Baik, saya bacakan ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustazah dan keluarga, ibu-ibu, ya semua yang hadir di sini, serta semua muslim di mana saja berada. Amin. Allahumma amin. Nah, ini pertanyaannya bagus nih. Beradab, mendoakan dulu. Jadi kalau bertanya tuh kita doakan dulu. Ya, kadang kita ibu-ibu pengen cepet-cepet tanya langsung curhat. Ya, itu ibu-ibu banget lah khasnya gitu ya, nggak apa-apa. Baik, Ustazah izin mau bertanya. 1. Bagaimana cara mudah menghitung-hitung dosa atau kesalahan yang ada pada diri sendiri? Masya Allah, barakallahu fiik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, saya jawab satu-satu. Menghitung dosa atau kesalahan itu adalah perkara yang baik. Ya, setiap diri kita, termasuk diri saya, juga tidak luput dari yang namanya dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik yang melakukan dosa, yang melakukan kesalahan adalah yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita diminta sebelum tidur untuk bermuhasabah. Bermuhasabah, dan itu baik ibu-ibu, baik. Ya, ingat-ingat ya Allah, pagi tadi saya bangun tidur ngapain ya? Kita menemukan dimudahkan beramal solih, alhamdulillah. Kita melakukan dosa, astagfirullah wa atubu ilaih. Terus, dan kalaulah misalnya kita, misal ibu-ibu, sebelum tidur kita menemukan, ya Allah tadi saya kok berbuat dolim kepada fulana, ya Allah. Kalau ada kesempatan kita minta maaf. Kalau ada orang berbuat kejelekan kepada kita, lisannya tidak bisa dijaga, kita maafkan, segera itu. Dan ini yang dinamakan dengan orang-orang yang memiliki hati yang selamat, qalbun salim, Masya Allah. Dan orang yang memiliki hati yang selamat ini yang kelak akan Allah masukkan dulu ke dalam surganya. Tentunya dengan akidah yang lurus, dengan akidah yang benar, sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, subhanallah. Jadi memiliki hati yang bersih itu penting. Di antaranya tadi muhasabah, sebelum tidur biasakan. Ya, daripada kita sebelum tidur lihat HP dan itu tidak baik, ya, maka lebih baik kita bermuhasabah, ingat-ingat dosa, ya, ingat-ingat dosa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini cara mudah, istiqomah ibu-ibu. Orang-orang yang baru bermuhasabah biasanya butuh waktu, tapi tidak apa-apa. Kalau sudah menjadi kebiasaan, bahkan kita nanti akan merasakan ada yang kurang kalau kita belum muhasabah sebelum tidur. Ya, muhasabah itu mengevaluasi. Jadi kan kadang ibu-ibu, selama ini ibu-ibu hidup ini bagaimana toh? Kan kalau ibu-ibu kan nulis kan agenda, masih nulis enggak? Kadang harus ditulis. Ya, beda nanti, beda. Ya. Sekarang tuh ada, saya dikasih tahu oleh putri saya, Masya Allah ya, anak-anak itu kadang untuk urusan masalah aplikasi itu lebih set gitu ya. Ada aplikasi ibu-ibu itu bagus banget, aplikasinya Masya Allah, saya lupa namanya, saya langsung minta ke anak saya, tolong Umi di-downloadin gitu ya. Itu aplikasinya tuh bagus banget, jadi bikin agenda harian, nanti jam berapa ada alarmnya juga. Ya, nanti untuk menjadi bahan evaluasi, ibu-ibu tulis saja misalnya, insya Allah besok saya mau baca Al-Quran sekian ayat, saya mau sholat duha, saya mau begini, tulis ya, target saya begini. Malam tuh dievaluasi, oh alhamdulillah ini tercapai, kan itu biasanya sudah harian ya ibu-ibu ya. Kita akan merasakan banget, beda banget ibu kalau kita tuh membuat jadwal seperti itu dengan kita hidup mengalir saja. Ya. Kenapa yang saya rasakan, kalau kita menulis secara rinci itu nanti kalau ada yang kelewat, misalnya oh ya kok kita belum melakukan ini, Allah mampukan kita untuk melakukannya. Jadi yuk, diantara memanage waktu yang baik itu seperti itu.
Ya. Nah, termasuk dari tadi evaluasi untuk dosa-dosa. Baik, yang kedua, bagaimana cara melembutkan hati sehingga ketika kita berdoa, berzikir, juga sholat bisa khusyuk sampai bisa menembus ke hati dan meneteskan air mata. Masya Allah. Di antara cara melembutkan hati, ibu-ibu banyak berdoa kepada Allah, minta dilembutkan hatinya. Siapa yang melembutkan hati kita? Siapa yang memegang hati kita? Minta sama Allah, ya Allah, lembutkanlah hati hamba ya Allah. Kalaulah saat ini hati hamba keras, ya Allah lembutkanlah ya Rabb. Ya, minta sama Allah, minta. Dan tentunya ibu-ibu ada juga ya di antara yang bisa melembutkan hati, di antaranya adalah menyayangi anak-anak. Ya, menyayangi anak-anak. Itu juga di antara cara melembutkan hati. Menyayangi para du'afa, orang-orang yang tidak mampu, itu juga di antara cara melembutkan hati. Menyayangi orang-orang miskin, menyayangi para janda, itu juga termasuk di antara yang melembutkan hati. Masya Allah. Bermajelis ilmu itu juga melembutkan hati. Karena ketika kita datang ke kajian, datang ke majelis ilmu, itu artinya kita sedang mencari hidayah. Kita sedang ngecas hati kita. Ya, selama ini yang kita cas itu apa? HP. Ya, hati juga ternyata butuh dicas. Apa di antaranya? Di antaranya adalah dengan bermajelis ilmu. Dan tentunya di antara yang bisa melembutkan hati adalah membaca Al-Quran serta mentadabburinya. Jadi ada waktu ibu-ibu setiap hari itu kita bukan hanya dibaca Al-Quran, tapi juga ditadabburi, dibaca tafsirnya, dibaca terjemahannya. Itu yang bisa melembutkan hati. Masya Allah. Iya. Orang-orang yang sering mentadabburi Al-Quran, biasanya Allah jadikan hatinya lembut. Dan ketika ia paham apa yang dibaca oleh imam misalnya, atau oleh siapa yang dia dengar misalnya, itu langsung hatinya bergetar. Ya, Masya Allah. Dan tugas kita diantaranya untuk memberikan hak kepada Al-Quran adalah mentadabburi Al-Quran. Baik. Mohon, afwan, ini beliau ada titik-titik nggak jadi. Oh, ini cuma 2 berarti. Mohon penjelasannya Ustazah. Semoga Allah memberikan kemudahan Ustazah dalam menjawab. Alhamdulillah, jazakillah khair. Doanya jazakillah khair wa iyyaki fajazakillahu khair. Alhamdulillah sudah terjawab. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.